ternyata kita di Jeding Journey lagi, Bang. Kita sekarang ada di mana nih, Bang? Iya dong. Lu dulu lah. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Yogyakarta. Kita masih di Yogyakarta, kawan-kawan Jeding Journey. Dan hari ini kita seperti yang tadi udah di Kobam omongin di pertama di awal tadi, kita itu sedang camping ceria. Kita camping ceria. Ini nama tempatnya apa tadi? Apa Bang ini Bang? Glam apa? Bukit Ketepeng. Glam Camp. Waduk Glam Sermo. Camp, Waduk Sermo. Kecamatan Kokap. Kokap. Kabupaten Kulon Progo. Yang sekarang punya bandara. Oh, emang Ya. dulu nggak? Oh, dulu enggak. Sekarang punya bandara di Kulon Progo. Dulu yang punya bandara siapa? Delanggu. Delanggu itu cuma punya beras. Top berasnya. Kemarin waktu gua mau datang ke sini nih Bang Abang, ada teman-teman nanya, Waduk Sermo itu emang danau ya? Emang dia itu emang buatan atau emang hasil dari alam sih yang membentuk danau itu? Nah, Itu gimana? Jelasin dulu. Sebetulnya kalau namanya waduk, sebetulnya waduk itu sama-sama dengan sebetulnya teman-teman bendungan. Nah, dam. Dam. Jadi Oke. bukit dikelilingi bukit. Nah tengah-tengahnya itu ada penyempitan gitu. Nah namanya dibendung. Dibendung. Kita manusia menggenang. berarti buatan. Tapi biasanya itu bendungan itu dialiri beberapa sungai kecil. Akhirnya terjadilah bendungan seperti ini. Bermuara ya, Kalau bermuara. di Jawa namanya waduk. Waduh, Itu gua teman-teman lupa. bendungan. Kalau lu Bang, lu tahu dari mana kalau Jadi tempat dulu ini? itu ya di daerah sini itu kekurangan air pada tahun 1994. Oh, Jadi oke. atas usul Presiden Soeharto waktu itu dia buat bendungan ini karena salah satunya itu ada sungai yang besar yang ikut masuk ke sini namanya Kali Bawang. Oh, Kali Bawang. Jadi masuk ke sini akhirnya Pak Harto berpikir bagaimana kita memperbaiki irigasi daerah Kulon Progo ini. Oh. Jadi dia bentuk bendungan ini. Jadi Waduk Sermo itu fungsinya untuk irigasi, Irigasi, ya. Oh, pengairan sawah. irigasi tahu? Lu jangan iri dong sama gas. Irigasi itu pengairan untuk persawahan atau perkebunan dan perladangan. Mungkin teman-teman lebih tahu ya. Oh, ya. Yang udah ini. Tapi enggak, sebetulnya dia nepotisme enggak sih dia bikin bendungan ini? Atau mungkin karena dia punya banyak lahan di sini kan Pak Soeharto kan rumahnya kan Soalnya rumahnya Emang dekat dekat sini, sini, Godean dekat rumahnya. Rumahnya Godean. Enggak. enggak ya. Tapi karena dia sebagai seorang presiden, Iya. makanya dia mau undang ini untuk kesejahteraan rakyat. Terlepas dari Rumahnya dekat sama jauh. simpang siur lah ya. plus minusnya Pak Harto. Tapi paling enggak dia berbakti. Dulu kayak ada program itu, Klom Pencapir itu ya. Oh, iya. Armoko. Klom Pencapir. Nah, jadi teman-teman Jeding Journey, kenapa kita memilih tempat ini? Karena Bang Jeding punya usul, kayaknya dia dengar-dengar udah beberapa kali ya Bang ya ngeluh ngelihat kabar kalau misalkan Waduk Sermo ini bisa jadi tempat camping-camping seru. Ya. Gitu. Dan banyak spot-spotnya banyak. Spot-spot yang luar banyak biasa Bang. ya. Alami, artistik. Jadi zaman sekarang indah. ini bosen orang untuk jalan-jalan ke hotel, ke villa. Ini sekarang kita Ke tinggal mall. di hotel. Ke mall Kita tinggal bosan di juga orang ya. bosen udah. Kita tinggal di camping tapi kan rasanya kayak di hotel. Ada tempat bakar-bakarannya, ada mau Full. tidurnya, ada kasurnya, udah nyaman kan, enak. Seru. Ya. Seru Camping. banget teman-teman, Glen Camp ini ngasih kita facility yang seru. Mungkin emang setiap tempat selalu ada plus minusnya tergantung teman-teman nyikapinnya. Karena kita liburan, kita meskipun plus minus ada pun minusnya itu kita tetap bahagia yang pasti. Oh iya, Mas Greg pernah kesini nggak? Belum pernah. Ada di daerah Mas Greg kan dari Delanggu. Delanggu. Ya? Lu Delanggu banget sih. Terkenal dengan ini ya. Berasnya. Berasnya. Otomatis di situ artinya ada irigasi. Di sana ada waduk juga nggak, Greg? Nggak ada. Nggak Di ada. sana itu keunggulannya kan ada itu daerah Cokro itu tempat banyak umbul-umbul. Umbul-umbul itu air. apa? Sumber air. oh Sumber mata air. air. Bendung juga nggak? Iya, Bendung juga jadi air itu nggak Nggak. pernah kekurangan di sana. Kemarau panjang selalu ada air. Mata Dan air sawah, dia air tanah itu naik. ya, sumber air. Umbul. Kalau
Deles itu masuk Klaten deket masuk banyak Klaten Unggul. juga. Klaten ya, deket. Tapi itu sebelum Klaten. Tengging ya, Cokro ya. Ya, Tengging, Cokro Tulung. Oh, Nah, jadi di Langgu di atasnya Cokro Tulung gitu. oh iya iya. iya. Nah, itu airnya sepanjang Mengalir ya? masa lah. Ya, tapi Panjang kalau masa. memang daerah situ Klaten, mungkin daerah Belanggu memang nggak kekurangan air ya. Kalau Kalau di Kulon Progo ini memang terkenal, Bray. Kulon Progo, Gunung Kidul itu memang terkenal. kekeringan. Karena Keringan banyak dulu. pegunungannya Ya, kan. pegunungannya. Bukit-bukitnya Bukit-bukit banyak. cadas Nah, gitu. Bukit-bukit. Bukitnya itu emang bukit yang bukit batu apa gimana sih? Batu. Oh iya iya Ya gua kan, waktu kering kita sekali, lewat Bram. tadi sering. Jadi Nah. kita ini harus berterima kasih sama Pak Harto. Ya. Kalau nggak ada Pak Harto kita udah kekeringan ini daerah Iya. sini. Nah, kurang camping-camping ya. Untuk yang ini ya, untuk hal ini ya, Iya. paling nggak untuk hal ini. Untuk yang lain-lain ya banyak juga sih jasa Pak Harto. Iya, banyak Terlepas sekali. dari banyak orang yang tidak suka. Ya, pro dan kontra itu wajar dong. Wajar lah. Nah, kalau ini Bang, kalau di Bengkulu Hmm. ada nggak sih waduk yang mau dikhususkan untuk irigasi? Kalau di Bengkulu itu ada namanya Danau Tes itu juga. Danau Tes itu daerah Kabupaten Janglebong itu ada. Tapi itu Kalau di- alam. Oh enggak, Bikin, bendungan, bendungan. oh, bikin. Ada Dari Kayasan juga, juga ya? yang di ada juga yang di mana di Seluma, bendungan Seluma. Ya, bendungan juga untuk irigasi seperti ini juga. Kalau gua pernah datang ke di deket-deket di Jawa Barat udah jelas ya karena dia PLTA itu Waduk Jatiluhur ada. Jatiluhur, ya. Oh, itu emang khusus bukan irigasi toh. Tapi itu untuk Tenaga listrik PLTA, ya? iya. Tenaga listrik Tapi katanya di sini juga ada dia generator untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil. Jadi mungkin pemerintah daerah itu mungkin membuat ini gitu. Membuat Tapi ini ada yang menggelitik loh buat Apa saya itu? ini sebenarnya. Kata lo mungkin ada pembangkit di sini, entah terlepas itu benar atau tidak ya. Heeh. Tadi malam teman-teman ini maaf nih Iya, buat pemerintah Kabupaten Kulon Progo Iya. ya. Gua Kita mah camping di bilang sini gitu. habis maghrib tuh hujan sih memang, hujan Iya. terus ya tapi. Hidup listriknya itu jam 2. Jam 4 Setengah jam empat. 3 pagi. jam 3 pagi baru hidup. Ya Tapi tolong nggak apa-apa tuh sih. teman-teman, Padahal, pejabat. padahal pembangkit listriknya di situ. Ya, teman-teman Progo tuh diperhatiin tuh masyarakat desa sini. Tuh. Jangan sampai mencemarkan wisata Kulon Progo. Sudah bagus-bagus dibangun Pak Harto. Aduh. Masa kita semalaman gelap-gelapan. Namanya juga camping. Iya, Lu minimal mana? kan, tapi kan karena udah ada fasilitas listrik Oh, ya iya. harusnya listriknya hidup. Seperti misalnya kalau di kota Jogja misalnya, nggak pernah sampai selama itu. Iya. Oh, Ya, iya, kan? iya, paling iya. Ya mudah-mudahan memang ada kerusakan, ya bukan kelalaian tugas ya. Kita positif thinking aja. Ya, kita positif thinking. Memang Oke. ada sedikit Tapi emang sih memang harus kenceng banget dimelekkan suaranya. matanya petugas ini. Soalnya sekarang wisata ini kan lagi booming. Banyak orang yang bosen wisata yang lain-lain. wisata Wisata alam lagi ya, booming, lagi kalau booming. kena gini kan kapok. Ya, Oh, gitu. Untung kita kan mengerti. Ah, Kita menghormati Bapak Presiden, menghormati Udah juga mau pulang juga. Oh, iya. Mau pulang hujan juga ya. Itu dia. Terus Hujan kalau juga. mati-mati listriknya buat apa kita kesini? Untung kita ini NKRI. NKRI harga mati. Jadi oh ya, untuk sekedar informasi teman-teman, tadi itu kita udah rilis satu buah ikan. Jadi ternyata di waduk ini ada ikan. Sorry nih. Kalau ikan itu bukan satu buah lah. Satu ekor. Ayo ayo. Satu ekor. Ya ingat gua yang di sono Jon. Satu ekor ikan kecil tapi emang ngerilis. Jadi pagi-pagi tuh Om Joni tes Mancing tes ya. iseng Om Joni. Tuh, karena masih terlalu kecil ya, biarlah dia besar dulu. Dilepas tuh ya. Mungkin tidak dapat di kita, dapat orang lain kan, baru rezeki orang lain. Iya, boleh. Jadi nanti yang kita pakai acara party buat dinner apa ini? Bukan ikan yang lupa jin kan? Bukan. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Pendekarnya Nggak ada, sakti. nggak ada. Jadi kita gini loh, kita itu di samping memang kita sih senang rekreasi, tapi juga kita memikirkan masyarakat yang petani ikan. Ya kan kita mikir juga, mereka kita nggak beli, siapa yang Iya, mau beli? betul, betul Nah, juga, jadi kita saling apa ya? Saling membantu lah. Saling membantu. Nah, teman-teman, fasilitas di Glen Camp ini salah satunya adalah kita dapat kompor. Mm-mm. Yang Fasilitas satu untuk masak. bakar-bakaran, itu untuk fasilitas masak-masak juga Satu kita dapat godok-godok. godok-godok lah. Dan bahan-bahannya itu kita bawa. Nah, nanti kita udah bawa bahan-bahan barbeque juga. Tadi kita udah barbeque ayam.
Kita udah bikin sayur-sayuran tadi Om Joni dapat Bikin sayur-sayur, Bikin tumis kangkung. tumis kangkung. Rasa mie. Ada ini, ada apa? Tumis Ada kangkung. ini juga dia tadi dapetin ini Pindang. bukan apa pohon Daun daun manuk. dari daun ubi. Daun ubi. Daun singkong lah, pucuk Oh, tadi daun ada singkong. daun Enak singkong. juga. Enggak, Iya, itu enak belum juga. dimasak loh. nanti. Oh itu ada dan Pahit Masih ya? ada. Oh enggak, kalau daun singkong itu enak. Kok pahit? Ah, Kan lu itu mah daun pepaya. papaya. Aduh. Jadi nggak usah anu ya, nggak usah repot-repot bawa tenda. Nah. Bawa tenda juga boleh. Nah. Kalau belum bawa tenda sudah disediakan. Ya, Ya. kalau nggak punya. Ini Mas Ding. Tapi sekarang ingat, nih jangan yang- mati-mati lampu. Mas Ding kan terkenal nih di antara kita nih. Terkenal dia. Sepertinya. Sepertinya enggak, bukan terkenal itu, sepertinya dia lebih pintar sepertinya. Sepertinya. Coba dia. Kita mau dengerin Tampaknya. jelas apa dia mau Aku jelas. pengen tahu. Heeh. Kenapa waduk ini dinamakan Waduk Sermo? Ah, itu. Jadi ini Coba. terletak. Ini waduk itu sebetulnya Pak, kayak yang lu bilang tadi, Betul. bendungan. Betul. Karena terletak di Sermo Tengah, ini namanya desanya Desa Sermo. Oh, Sermo nama Tengah desa. jadi Nama namanya desa. Waduk Sermo. Oh, waduk berasal Ini tuh dari Sermo kata itu nama desa. Sermo Tengah. Oh, betul. Oh, betul, masuknya betul. Sermo Tengah Iya. ini. Oke, sebenarnya. Gimana? Ya. Cukup lumayan? Cukup, cukup. Ternyata dia pinter juga. Enggak, barusan grouping. Ternyata asli. Oh ya, teman-teman juga bisa milih kok. Kalau kita sih tetap ya milihnya tempatnya di sini. Ada beberapa spot-spot yang bisa Ini yang teman-teman di pilih. Bukit Ketepeng ya nih ya. Iya. Bukit Ketepeng. Mungkin teman-teman bisa milih-milih juga Ada tempatnya. banyak. Ada puluhan. Ya. Ada puluhan Ya. spot di Ya untuk teman-teman ya Waduk kalau Sermo. camping, kalau kita camping ya usahakan jaga kebersihan lah. Ya, iyalah, buang pasti. sampah Jangan tebang-tebang pohon ya. sembarangan, Nggak bagus Iya. itu. Karena nggak bagus juga teman-teman pohon kan nanti malah melebar ya. Iya, Gitu. nanti. Petik daun singkong boleh itu. Boleh. Petik daun singkong boleh karena Daun dimakan. boleh. Yo. Kan daun singkong memang Iya. ditanam kan, memang untuk dipetik daunnya. Tapi pohon jati. Untuk informasi Potong juga batang. tadi malam setelah hujan badai besar itu tadi kita tetap tidur di sini dan nyaman banget teman-teman tidur di sini. Sambil nyanyi-nyanyi ya kita. Nyanyi-nyanyi juga. Seolah-olah kita kembali ke masa SMP ya. Persami. Oh iya, kalau lu belum tahu Om Joni itu dia itu pernah ikut yang namanya Jamnas, Jambore Nasional Pramuka Penggalang. Ngeri. Di mana? Di Cibubur ya? Isi bubur. Wah berarti Cibubur. tahun-tahun berarti Tahun udah- 86. Jebot. Wah, 86 dia baru masuk Asdrafi. Dia SMP. Tua dia ada kalau. Tua dia. Gila lu terimain aja sih. Anaknya dia udah mau kawin, anak gua masih kecil. Anak. Lu percaya itu anak cucu. Cucu mana? Oke, cucu. Enggak, Cuk. Cucu. Buat kamu. Nah, Pak Kucil. Tapi Apa? ya, ini perlu dipertanyakan. Kan mungkin kita kan sering nih kita sama Mas Jeding ke cucu-cucu, tapi ini sebetulnya anak dia. Iya. Oh, Tapi iya. kenapa Mas Jeding kan udah umur segini nih anaknya masih kecil gini, apakah telat kawin atau gimana? Ya ini memang direncanakan. Pak Kucil. Ya, Kalau Pak Kucil kan sering banget nulis yang namanya rubrik budaya dong. Kan. Pak Kucil pernah nggak sih ada wacana budaya apa sih yang ada di Kulon Progo khususnya di daerah-daerah Sermo ini gitu? Kira-kira pernah dengar nggak sih apa gitu? kalau di Kulon Progo itu selain anu ya ada cerita-cerita yang ada yang legenda Bukit Menoreh juga itu. Kemudian juga seni budayanya ada wayang, ada ketoprak, terus kemudian ada salah satu khas Khasnya, tarian, Apa itu? tari angguk. Oh iya iya gitu loh, Pak. Yang kompak sekali rampak yang Tari angguk itu pakai kacamata hitam. apa Tapi itu bisa kacamata trans. hitam, oh, toh. Seksi-seksi itu. Oh, itu yang bisa sekarang. trans juga loh, bisa Sekarang. trans seperti Iya. camping juga loh. Iya. Kayak jatilan gitu trans gitu. Iya. Serius? Keren. Tariannya sekarang anak-anak muda di Kulon Progo itu sangat terkenal. Dulu pernah ada tarian kolosal hari jadi Kulon Progo itu di alun-alun itu ribuan menarinya. Angguk. Angguk, Oh, tari angguk. keren keren. Lu Kalau kok pura-pura nggak tahu sih? Enggak, Lu kan bukan. mau bikin film Raja Anggur. Enggak, maksudnya gini. Kalau di Angguk, angguk, kalau angguk di ini. Purworejo namanya Ndulala itu. Ya maksudnya gini teman-teman, doain aja Jeding Production itu kita akan kerjasama sama teman-teman di Nyastra Desa di daerah Kulon Progo. Kita mau bikin film tentang kebudayaan itu tadi. Oh, iya.
Itu namanya, judulnya sih Raja Angguk. Itu judul itu didapat dari pemikiran Om Jeding setelah bertapa beberapa tahun belakangan ini bolak-balik Wates. Gitu kan. Nah, kalau di Delanggu Om Greg kan nggak ada nih apa namanya danau begini toh. Nah, kalau misalkan ini apa pengairan irigasi itu memang seperti dibikin kayak solokan-solokan gitu dari umbul-umbul itu. Apa dia nyebar langsung ke beberapa desa, apa tiap desa itu muncul satu gitu. Enggak. Kalau ini kan diatur ya Bang ya? Nah, dari dam Kalau di ini sana kan gimana? Jadi sumber air itu diatur dulu nggak? diatur nggak sih? Enggak, ada karena kan sungai ada itu sumber ya? air, terus ada sungai juga. Jadi ada pertemuan sungai sama sumber air, terus mengalir. Nah, di sini banyak sungai-sungai juga. Nah, akhirnya dialirkan petani ke desa sawah-sawah. tinggal Iya, ngairi aja. Gitu. Oh. Ya kayak kalau di desa seperti selokan Karena tuh ya. sungainya banyak ya. Karena Ya, pernah sungainya begini, banyak. pernah ada cerita ya Bang ya, ada pernah cerita karena pada saat kekeringan orang-orang itu karena sumber air ataupun karena air, petani-petani itu bisa saling bermusuhan gitu. Oh iya, betul. Itu terkadang begitu Ya. katanya. Jadi kalau pengalaman dulu itu pengalaman mertua saya itu, oh enggak pengalaman mertua juga saya lihat sendiri sih. Tapi kalau untuk dia marah-marah tuh sering, karena gini, kalau di Jawa ini kan karena air itu mungkin terbatas kayak di Bantul itu tempat saya itu terbatas. Jadi orang ketika mau ngairin sawahnya itu harus ditungguin. Kenapa ditungguin? Karena takutnya ketika dia pergi tutup orang, dibuka lagi, akhirnya sawah dia nggak jadi masuk ke sawah dia, dialir ke sawah dia sendiri. Jadi tungguin. Nah itulah yang sering terjadi cekcok itu. Marah. Mungkin kalau misalkan berarti ini juga jadi harus lebih ini ya buat pemerintah khususnya Dinas Pertanian kabupaten atau pemerintah gitu untuk ngeliatin itu. Nah. Untuk membagi jadwal gitu ya, mungkin Betul, bisa jadi harusnya begitu gitu ya. sih. Buka Biasanya tutup sudah- kayak tol kan gitu. Biasanya sudah ada kelompok tani Ya tuh. sih, kelompok mungkin tani. ini ya, mungkin sudah dibagi. Cuman kan namanya Manusia. manusia ya. Personnya Ada itu kan aja karakternya serakah ya. ya macam-macam gitu. Gitu. Ngeri banget. Gitu Biasanya yang bawah yang paling sulit mendapatkan air gitu, Ya. biasanya paling bawah. Oke, Bang. Oke, Kayak kalau aja, gitu- Mas Gun udah ngantuk nih. Filosofi. Filosofi apa? Filosofi hari ini di Jeding Journey Ya. mungkin dimulai dari Abang filosofinya. Filosofi waduk. Waduk Ya, atau boleh, bebas. ada kata-kata Waduk, kemudian. waduk. Beranjak dari Waduk Sermo, waduk. Waduk itu adalah sekumpulan beberapa sungai ditampung menjadi satu. Waduk itu mirip seperti NKRI. Bermacam-macam suku menjadi satu, jadilah Indonesia. Pak Jeding. Kalau saya berpikir bahwa suatu keindahan Tuhan yang diciptakan itu untuk kita nikmati, untuk kita ambil inspirasinya. Begitu juga dengan Waduk Sermo ini banyak keindahannya, tapi keindahan itu akan percuma bila gelap gulita, listriknya mati. Pak Kecil. Kalau aku, waduk itu adalah tempat penampungan air untuk irigasi. Dan endingnya itu juga untuk waduk. Waduk arti perut. Mangrek. Kalau air itu apa ya? Suatu keberkahan. Jadi kalau kita ada air, ada waduk, jadi ini bisa memberikan berkah bagi masyarakat sekitar. Khususnya kayak ibu-ibu jadi bisa jual warung, bisa Nggak ada air, memberikan nggak ini. bisa apa-apa ya. Bre. Jadi ini efek dari air ini artinya memberikan keberkahan. Air berkah. Ada efek domino ya. Ini sekarang belajar. Sekarang Noah. Noah, Ayo, sekarang sekarang, ayo, apa? Noah, ngomong. ngomong Noah. Capek. Oke deh, kalau gitu teman-teman, waduk bagi setiap air bagi setiap manusia adalah sebuah kebutuhan. Di dalam tubuh manusia juga membutuhkan air. Dan hari ini kita nongkrong di waduk yang dimana dibuat di tahun 94. Waduk itu akhirnya bisa mengairi semua sawah-sawah warga di daerah Sermo Tengah ini. Tadi juga menciptakan persatuan dan kesatuan dari menjadikan tempat ini lebih mendapatkan keberkahan, ya kan. Mudah-mudahan keberkahan ini juga diikuti dengan terang benderang, nggak gelap gulita, dan juga bisa menghasilkan seperti tadi, bisa menghasilkan perut yang kenyang untuk para warga. Mantap. Oke, kalau begitu
Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Zamanku toh. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah nonton di Jeding Journey kali ini, dan jangan kemana-mana, kita akan share lagi kemana kita perginya, kemana kita jalan-jalannya, tetap di channel Jeding Production. Sampai ketemu lagi di Jeding Journey selanjutnya. Jangan lupa Subscribe, like and share and comment. Bye bye.